Di awal tahun 2022 ternyata game P2E atau Play to Earn jadi viral karena kemudahannya memperoleh uang kripto hanya dengan bermain game. Kalau biasanya untuk menjual sebuah NFT kita harus mengeluarkan effort kreatif agar memiliki nilai jual yang tinggi, tapi dengan game Play to Earn usaha kalian akan dinilai dari seberapa efektif strategi yang kalian miliki. Nantinya jika kalian berhasil mengumpulkan aset-aset yang ada di dalam game yang kalian mainkan, aset tersebut bisa diperjualbelikan nih supaya jeripayah kalian terbayarkan. Sekarang ini dia mau ngejambrengin beberapa game P2E yang lagi trending di tahun 2022 dan daftar ini nantinya bisa kalian jajal satu persatu untuk melihat seberapa besar peluang cuannya. Gak usah lama-lama, kita masuk aja ke daftar yang pertama. Di daftar pertama nih dia ada Blankos Block Party yang dicetus oleh brand retail ternama Burberry dan bekerja sama dengan Mythical Games. Blankos Block Party adalah game multiplayer dengan set game yang mampu dibuat sendiri oleh pemainnya. Setiap set game bisa berupa adu kompetisi shooting, running, atau kombinasi keduanya. Dan mengusung konsep MMO, Blankos Block Party nantinya bisa mengundang banyak pemain lainnya untuk diajak berkompetisi dengan kalian. Tapi kalau kalian ingin bereksplorasi sendiri, game ini bisa juga dimainkan oleh single player kok. Cara mainnya juga gampang banget. Jika ada suatu set game yang diadakan oleh player lain, terus kalian join nih ke dalam party mereka, kalian hanya perlu menjadi yang paling terdepan supaya nilai rewards NFT-nya juga semakin tinggi. NFT tersebut bisa berupa karakter baru maupun aksesoris yang dipakai karakter. Nah, tiap NFT punya sebutannya sendiri loh Prize Mania, namanya Blanko. Semakin banyak kalian mengoleksi Blankos, semakin besar juga peluang cuan kalian jadi membludak. Blankos Block Party merupakan game P2E free to play sehingga tidak perlu mengeluarkan 1% pun untuk ikut serta. Namun ada beberapa aksesoris purchasable yang bisa kalian beli kalau pengen kelihatan beda dari player lainnya. Sekalian nunjuk gigi kalau kalian keren, kan gak salah tuh. Karena pada dasarnya Blankos Block Party menggunakan NFT untuk menghasilkan keuntungan, dia sangat menyarankan untuk ikut banyak party supaya Blanko kalian cantik dan nilai jualnya nanti juga makin tinggi. Kalian bisa aja menghasilkan $100 per hari atau setara dengan 1,5 jutaan jika rajin hadir ke dalam party yang diadakan player lain atau mengikuti daily challenge yang nantinya bisa mendapatkan rewards. Masuk ke game berikutnya ada Titan Arena. Game ini mirip-mirip dengan Mobile Legends karena memiliki basis MOBA atau Multiplayer Online Battle Arena di mana akan ada banyak pemain yang bisa kalian temui. Game ini juga sebagai pelopor loh dari MOBA dengan teknologi blockchain sehingga nantinya kalian bisa menghasilkan cuan beneran. Cara bermainnya mirip banget sama game MOBA pada umumnya. Kalian disediain 4 arena battle dengan ciri khasnya masing-masing. Ada Battle Royale, Deathmatch, Superstar, dan Tower Destroy. Mengusung skill to win, rasanya Titan Arena dibuat mirip persis dengan game MOBA pada umumnya. Kalian ditantang untuk mengatur strategi bisa dari pemilihan karakter, arena battle, dan beberapa skill set lainnya supaya menang melawan musuh. Titan Arena merupakan game free to play. Malahan game ini buat istilah sendiri dengan sebutan free to earn karena memang tidak diperlukan investasi uang sama sekali untuk bermain Titan Arena. Kalian cukup investasi waktu dan usaha aja supaya bisa push rank yang nantinya bisa dapat Titan Coin atau Titan Gems. Titan Arena sebenarnya udah trending dari tahun lalu dan ternyata berlanjut nih sampai sekarang. Bisa jadi karena memang game ini mudah banget buat nambah cuan. FYI, kalian bisa dapetin uang mata kripto THC dari Titan Arena jika kalian aktif battling dengan user lainnya. Satu THC kalau dirupiahkan jadi Rp172,66 per tanggal 10 Maret 2022. Kalau aja dalam 3 kali main game kalian bisa memperoleh 100 THC, jumlahnya udah sekitaran 2000-an di rupiah. Gimana jadinya ya kalau sekali main bisa 10 kali battling? Kalian hitung sendiri deh. Game P2E selanjutnya yang lagi trending ada Splinterlands. Walaupun terlihat kompleks, game ini memiliki fansnya tersendiri loh. Splinterlands merupakan sebuah permainan yang bisa mengumpulkan kartu. Nantinya kalian dapat bermain untuk collecting, trading, atau battling dengan koleksi digital yang terbukti langka dengan nilai nyata. Pada dasarnya setiap kartu yang ada di Splinterlands adalah NFT. Jadi ketika kalian bisa memulai permainan, kalian sudah memiliki NFT. Namun yang membuat spesial kartu tersebut adalah nilai kartu yang bisa kalian upgrade dengan salah satunya mengkombinasikan beberapa kartu. Cara bermainnya cukup simpel. Kalian hanya perlu menyiapkan kartu yang akan digunakan untuk menghadapi pemain lain. Letak menantangnya adalah kalian tidak tahu kartu apa yang disusun pemain lain dan di sini kemampuan berstrategi kalian akan diuji. Splinterlands adalah game free to play. Jadi kalian gak usah khawatir untuk invest uang di depan. Yang kalian perlukan adalah asahan otak yang tajam nih supaya nggak kalah ngatur benteng pertahanan. Dan gak lupa juga wallet yang nantinya berguna untuk withdraw DEC atau Dark Energy Crystal yang menjadi in-game token Splinterlands. Terus gimana sih biar kita
kita bisa dapat cuan dari Splinterlands. Nah, yang perlu kalian lakuin itu aktif bermain untuk mengikuti battle, daily quest, upgrade kartu yang kalian milikin, atau burning cards di market yang udah disediain Splinterlands. Nantinya nih, kalian bisa dapat DEZ yang ditukarkan jadi Ethereum atau Hive. FYI, untuk 286 DEZ memiliki nilai 1 Hive yang kalau dikonversi ke rupiah jadi 13 ribuan. Sementara untuk 1 ETH kalian harus menukarkan 1 jutaan DEZ. Ini worth it sih guys, karena nilai ETH-nya juga lagi to the moon. Untuk daftar ide yang keempat ada Townstar dari Gala Games. Townstar adalah game pertanian strategis untuk membangun, mengelola produksi, dan menggunakan bahan-bahan untuk membuat barang. Dengan menggunakan ruang terbatas dan sumber daya awal, pemain harus menumbuhkan dan memperluas kota mereka, memanfaatkan tenaga kerja AI mereka sebaik-baiknya, dan membuat barang dengan nilai yang semakin tinggi. Untuk memainkannya pun cukup mudah Pricebook Mania. Pada saat pertama kali kalian membuat akun, kalian akan disediakan sebuah lahan dan beberapa bahan dasar yang nantinya harus kalian kembangkan untuk meraih poin yang banyak. Semakin banyak poin yang didapatkan, semakin besar peluang untuk memperluas wilayah dan upgrade peralatan pertanian kalian sehingga punya nilai jual yang tinggi. Townstar merupakan game free to play sehingga kalian gak perlu merogoh kocek sama sekali untuk memulai. Yang kalian perlukan hanya koneksi internet yang stabil dan sebuah PC untuk memulai permainan. Nantinya kalian akan dikasih 2 pilihan server di mana ada free server tempat kalian bermain tanpa menghasilkan cuan sama sekali dan weekly competition server di mana kalian bisa menghasilkan cuan berupa Gala Coin. Terus gimana ya caranya biar kita bisa dapetin cuan dari Townstar? Sampai saat ini, satu-satunya cara supaya panen cuan adalah dengan menjadi pemain top 100 di weekly competition server. Kalau kalian berhasil masuk di top 100 dan at least ada di peringkat 100, kalian udah bisa dapat 800 Gala Coin atau setara dengan 114.000. Semakin teratas kamu berada di top 100, semakin besar juga peluang buat dapetin Gala Coin lebih banyak. Sebelum masuk ke daftar Nidya yang terakhir, gak ada henti-hentinya Nidya mau ngingetin kalau main game P2E kalian harus bermain realistis ya, supaya baik hasil cuan dan nilai entertainment yang kalian dapatkan nantinya seimbang. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan Pricebook Automotive untuk konten menarik dan yang pasti selalu diupdate tiap harinya. Di urutan terakhir ada The Walking Dead. Sebelum hadir menjadi game P2E, The Walking Dead merupakan TV series terkenal yang biasanya tayang di saluran TV Amerika AMC. Sebenarnya belum ada info detail banget tentang game ini, cuma sempat trending di awal tahun 2022 karena nilai NFT-nya gak main-main. The Walking Dead Empires merupakan game P2E yang rumornya akan rilis di tahun ini. Cuma tanggal resminya belum ada nih Pricebook Mania. Game yang di-launch bersama dengan Gala Games mempunyai 3 poin penting di dalam gamenya, yaitu battle di mana kalian harus bertarung entah untuk bertahan atau justru mendominasi suatu wilayah. Lalu create di mana kalian bisa memiliki suatu wilayah untuk dikembangkan bersama dengan penduduk lainnya. Dan yang terakhir collaborate di mana kalian bisa mengundang penduduk dari luar wilayah kalian untuk bekerja sama mengembangkan suatu wilayah. Untuk cara mainnya sendiri, Nidya juga belum tahu nih sayangnya, karena dari website resminya juga cuma ngasih info teaser game dan beberapa NFT yang mereka tawarkan berupa survival kit yang memiliki tingkat kelangkaan juga. Walaupun begitu, jangan salah loh Pricebook Mania, justru karena nilai jual NFT-nya ini yang bikin The Walking Dead Empires jadi viral. Ngelihat dari web Gala Games, untuk satu survival kit termurah yang laku di The Walking Dead Empires memiliki nilai 0,231 ETH. Nilai ini kalau dikonversi ke rupiah jadi 8,5 jutaan. Tuh gimana nggak viral? Padahal gamenya aja belum launching, tapi aksesorisnya udah laku semahal itu. Bakalan se-hype apa ya nanti jadinya The Walking Dead Empires? Yang pasti ini dia juga tungguin karena penasaran banget. Sekian untuk episode game P2E yang lagi trending di tahun 2022. Nidya pamit, ciao Bella!